Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ini dia deretan aturan yang dilanggar polisi dalam kasus Brigadir J. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, menyebut beberapa aturan yang telah dilanggar dalam mengungkap kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Bambang juga menyebutkan aturan-aturan dasar kepolisian yang dilanggar dalam kasus Brigadir J, diantaranya terkait dengan olah tempat kejadian perkara atau TKP, terkait pelaksanaan prarekonstruksi dan terkait penggunaan senjata api bagi personel Polri yang bertugas sebagai ajudan atau pengawal perwira tinggi. Itu beberapa peraturan Kapolri yang dilanggar. Bambang juga menjelaskan kehebohan dimulai dari langkah-langkah, tindakan serta pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Polri sendiri. Dimulai dari tindakan pengambilan CCTV, olah TKP yang melanggar peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009, menunda pengumuman kepada publik, mengalihkan isu dari penembakan menjadi pelecehan seksual, tidak menghadirkan tersangka penembakan dan kejanggalan-kejanggalan yang tidak diterima nalar publik. Menurutnya, semua kejanggalan itu bermuara pada ketidakpercayaan pada institusi Polri. Kita apresiasi langkah yang diambil Kapolri, meski agak terlambat dan seolah menunggu desakan publik. Ke depan harapannya bukan hanya penonaktifan Kadif Propam, tetapi juga semua jajaran yang terlibat dalam upaya menutupi kasus ini hingga 3 hari baru diungkap ke publik, kata pengamat tersebut. Pelanggaran kemudian, menurut Bambang, terkait pelaksanaan prarekonstruksi yang dilakukan di Mapolda Metro Jaya dan di TKP rumah Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Juli lalu. Ia menyebut sesuai keputusan Surat Kapolri nomor 1205 tahun 2000 dalam bab 3 angka 8.3 SK Kapolri 1205/2000 diatur metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik interview, interogasi, konfrontasi, dan rekonstruksi. Berdasarkan ketentuan tadi, rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan. Katanya lagi, selain itu ujar dia pula, rekonstruksi juga diatur dalam pasal 24 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang secara lengkap mengatakan dalam hal menguji penyesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Kegiatan prarekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pekan lalu menimbulkan pertanyaan, siapa saksi dan tersangkanya. Dalam surat keputusan Kapolri nomor 1205/2000 itu tidak ada istilah prarekonstruksi. Kemudian terkait penggunaan senjata api oleh Barada Richard Eliezer atau Barada E selaku ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, menurut Bambang hal itu tidak sesuai dengan peraturan dasar kepolisian. Dalam peraturan dasar kepolisian, tamtama penjagaan hanya diperbolehkan membawa senjata api atau laras panjang ditambah sangkur. Menurut dia, pemberian rekomendasi penggunaan senjata api tentu disesuaikan dengan peran dan fungsi tugasnya. Maka dari itu, peran Barada E dipertanyakan sebagai apa? Apakah sebagai petugas yang menjaga rumah dinas, sopir, atau ajudan? Apabila tugasnya sebagai penjaga, diperbolehkan membawa senjata api laras panjang, ditambah sangkur dan sesuai ketentuan. Berbeda jika personel tersebut bertugas sebagai sopir, akan dipertanyakan urgensi penggunaan senjata api yang melekat dengan jenis otomatis seperti cilok. Kalau sebagai ajudan, apakah ajudan perwira tinggi sekarang diubah cukup minimal level tamtama? Dan apakah ajudan perlu membawa senjata api otomatis seperti cilok dan sebagainya? Kata Bambang menanyakan. Bambang juga mengatakan penting untuk petunjuk pelaksanaan terkait penggunaan senjata api tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dan insiden Brigadir Joshua harus menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak muncul insiden senjata api personil yang bisa menimbulkan korban meninggal dunia. Sementara ini saya juga belum menemukan detail aturan terkait penggunaan masing-masing senjata api dalam Perkap nomor 1 tahun 2022, jenis apa, untuk siapa, dan bagaimana aturan pengawasannya, kata Bambang. Namun saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus pada saat ini telah fokus pada penuntasan kasus polisi tembak polisi dengan melakukan penyidikan secepatnya dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Percepat sidiknya sambil menunggu hasil laboratorium forensik dan dokter forensik hasil otopsi kemarin, kata Dedi pula. Akhirnya,
Terbongkar satu persatu, momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera CCTV. Sosok ini juga terekam. Drama kasus dugaan adu tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J berlanjut pada Jumat 29 Juli. Akhirnya terbongkar satu persatu, momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera. Sosok ini juga terekam, dan kini satu persatu fakta tentang kasus penembakan Brigadir J mulai terungkap. Adapun CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo hingga rumah utamanya telah disita penyidik dan melalui pemeriksaan. Hasil penyidikan pun perlahan menemui titik terang. Dari sejumlah CCTV, penyidik mendapatkan hasil pemeriksaan, yakni dalam cuplikan rekaman CCTV terlihat rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat langsung menuju rumah utama Irjen Verdi Sambo. Rumah utama Sambo sendiri berlokasi di Umah Saguling 3, Jakarta Selatan pada pukul 15.32. Brigadir J dan ajudan lain terlihat masih berada di rumah utama. Kemudian Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan ajudan lain termasuk Brigadir J dan Baradae melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil nakes. Sebelumnya polisi sempat menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo melakukan tes PCR di luar rumah ketika terjadinya insiden penembakan Brigadir J di rumah dinas. Namun dari CCTV membuktikan bahwa Sambo melakukan tes PCR di rumah utama di Jalan Saguling 3. Melalui penelusuran, diketahui bahwa rumah utama Irjen Verdi Sambo hanya berjarak 500 meter dari rumah dinas di Duren 3, lokasi terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Dari rekaman CCTV, Brigadir J terlihat terakhir kali di rumah utama Irjen Verdi Sambo pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat dan masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah yang berbeda. Setelah tes PCR, para ajudan Irjen Verdi Sambo menuju rumah dinas. Pukul 17.10 Putri Chandrawati terlihat juga berada di rumah dinas Duren 3. Diketahui keluarga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo mempunyai kebiasaan untuk menunggu hasil tes PCR di rumah dinas. Hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, Brigadir J masih belum terlihat lagi dari rekaman CCTV. Tidak tampaknya Brigadir J selama 1 jam tersebut tentu memberikan sebuah pertanyaan. Dilansir melalui Viva, salah satu petugas pengawal Irjen Verdi Sambo terlihat melintas depan rumah dinas TKP penembakan Brigadir J sambil menaiki motor. Diketahui pada hari yang sama, Verdi Sambo dari tempat tinggalnya di rumah utama yang berlokasi di Jalan Saguling, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, hendak berangkat main badminton bersama mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Idham Aziz. Berdasarkan penuturan dari sumber, Irjen Verdi Sambo yang melintas depan rumah dinasnya di Jalan Duren 3 mendengar teriakan istri minta tolong. Ia pun meminta supirnya untuk berhenti di TKP, diikuti oleh petugas pengawal yang juga segera berhenti. Yang terekam itu pengawalnya aja naik motor di CCTV sekitar TKP. Pengawalnya itu dorong motor pakai kaki mundur, bukan balik kanan ke rumah yang jadi TKP baku tembak. Begitu ungkapnya.